الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Para jamaah sekalian, kita memasuki bagian akhir dari pembahasan kita tentang hak ilmu, di mana pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas bagian pertama dari hak ilmu adalah an-na'rifa fadlahu wa qadrahu wa syarafahu. Hendaknya kita mengetahui keutamaan ilmu, kemudian kedudukan ilmu dan kemuliaannya. Kemudian hak ilmu yang kedua adalah wa min haqqil ilmi alaina an nukhlisa fi talabihi lillahi ta'ala. Hendaknya kita mengikhlaskan niat hanya untuk Allah semata di dalam menuntut ilmu. Jadi hak ilmu yang kedua adalah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah itu tegak di atas keikhlasan. Ini dia. Jadi ibadah itu tegak di atas nilai atau niat yang ikhlas. Jadi duduk kita yang sederhana kelihatannya ini, pahalanya begitu besar bila dibarengi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, barang siapa yang menuntut ilmu yang seyogianya ia lakukan itu untuk mengharap wajah Allah, artinya ikhlas, sedangkan ia melakukannya tujuannya untuk dunia. Seyogianya orang menimba ilmu itu karena Allah, tapi ia melakukannya dengan tujuan-tujuan dunia, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Ini ancamannya. Maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Jangankan masuk, mencium baunya juga tidak. Ini ancaman bagi orang yang menuntut ilmu yang tidak ikhlas. Kemudian para jamaah, ini ada hadis yang panjang di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat adalah seseorang yang dikatakan mati syahid. Yang diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Kemudian ia didatangkan, kemudian diperkenalkan kepadanya berbagai nikmat Allah, lalu ia mengakuinya. Maka dikatakan kepadanya, apa yang engkau perbuat atas kenikmatan-kenikmatan tersebut? Nikmat tubuh yang kekar, keberanian yang luar biasa, yang tentunya tidak dimiliki oleh semua orang. Maka Allah tanya atas nikmat itu, apa yang kamu perbuat dengannya? Maka ia menjawab, saya berjihad sampai aku gugur sebagai syuhada. Saya berperang sampai aku gugur sebagai seorang syuhada. Itu jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala kazabta. Maka Allah berkata kepadanya, kamu bohong. Akan tetapi kamu berperang agar kamu dikatakan pemberani. Nah, berperang
agar dikatakan pemberani. Kemudian diperintahkan agar mukanya diseret. Allah perintahkan agar muka orang tadi diseret. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas ketika dia berjihad. Dan ada seseorang yang belajar ilmu lalu mengajarkannya. Dan ia pun membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperkenalkan kepadanya berbagai kenikmatan. Lalu ia pun mengakuinya. Kemudian, maka Allah berfirman kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Nikmat diberi ilmu, nikmat. Nikmat bisa menyampaikan ilmu, nikmat. Maka ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Maka ia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Jawaban orang itu adalah, aku belajar ilmu dan mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu. Dia bilang, aku belajar tentang Al-Quran, aku mengajarkannya, ikhlas karenamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kazabta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Akan tetapi kamu belajar ilmu agar kamu dikatakan orang alim. Landasan kita belajar ilmu dan mengajarkannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, itu bagian kedua dari hak ilmu, yaitu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, wa min haqqil ilmi alaina an na'mala bih. Di antara hak ilmu adalah mengamalkannya. Nah, di antara ikhlas dengan mengamalkannya, dua-duanya sulit ini Pak. Mengamalkan ilmu yang kita tahu sulit. Belajar ilmu dan menyampaikan dengan ikhlas sulit. Tapi memang kita harus belajar. Harus belajar terus, nggak gampang. Belajar ilmu, kemudian menyebarkan ilmu dengan ikhlas, nggak gampang. Kemudian mengamalkan yang kita tahu juga tidak gampang. Oleh karena itu, kita harus terus belajar sambil berdoa kepada Allah agar Allah membimbing kita, agar kita menyampaikan ilmu, mengajarkan, belajar dengan ikhlas, dan semoga Allah membimbing kita agar kita bisa mengamalkan yang kita tahu. Kata ulama, amal itu buah dari ilmu. Untuk apa kita belajar capek-capek, mengetahui ini dan itu, kalau kita tidak mengamalkannya. Amal itu buah dari ilmu. Seseorang kelak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang apa yang ia tahu dan apa yang sudah ia amalkan dari yang ia tahu tentang ilmu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ad-Darimi, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat sampai ia ditanya 4 perkara. Salah satunya wa an ilmihi fima fa'ala bihi, ya, tentang ilmunya apa yang sudah ia amalkan. Tanya. Berkata sahabat yang mulia Abu Darda, sesungguhnya yang paling aku takutkan kelak pada hari kiamat, kata Abu Darda, yaitu
ayyad'uani ala ru'usil khala'iq adalah dia, artinya Allah memanggilku di hadapan makhluknya. Kemudian ia berkata, ya Uwaimir. Allah memanggil. Panggilan Allah berbunyi, ya Uwaimir. Itu yang ditakutkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda. Saya takut kelak di hari kiamat Allah memanggil saya di hadapan manusia yang banyak. Dan Allah berkata kepada saya, kata Abu Darda, itu yang saya takutkan. Ya Uwaimir, wahai Uwaimir, fa'aqulu labbaika rabbi. Maka aku menjawab, labbaik ya Rabb. Fayaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ma amilta fima alimta. Ya, apa yang kamu amalkan dari apa yang sudah kamu tahu, itu yang paling aku takutkan kelak di hari kiamat, kata sahabat yang mulia Abu Darda. Ditanya tentang ilmu yang sudah kita tahu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sekali lagi bersama-sama saya dan kita semua, kita amalkan yang ringan-ringan. Yang belum bisa kita amalkan, kita berdoa kepada Allah agar Allah membimbing kita, agar kita bisa mengamalkan. Yang sudah kita amalkan, kita berdoa supaya kita istiqomah. Ingat, yang paling sulit itu Pak, istiqomah. Sulit. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 44, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah engkau memerintahkan manusia untuk berbuat baik sedang engkau melupakan dirimu sendiri? Ini ancaman bagi yang tidak mengamalkan ilmunya, tahu dan tidak mengamalkan ilmunya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah engkau perintahkan manusia berbuat baik sedang engkau melupakan dirimu sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Kadang ada orang yang keras kepada orang lain tapi lemah pada dirinya. Ini penyakit bahaya, ya. Pada orang keras, pada dirinya lemah, pada diri dan keluarga lemah. Di atas mimbar keras, tapi terhadap diri dan keluarganya lemah. Ibadah ini harus dipaksa, Pak. Paksa dulu, setelah dipaksa jadi biasa. Setelah biasa baru jadi hobi. Nah, begitu. Harus maksa, kalau enggak dipaksa susah. Para jamaah sekalian, oleh karena itu, Nabi SAW mewanti-wanti kepada orang-orang yang mungkin pernah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Kepada yang sudah usia 60 tahun. Tidak berarti yang di bawah itu santai. Ya. Yang sudah berusia 60 tahun. Itu diwanti-wanti supaya jangan menyanyiakan waktu. Jangan banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat dan orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabu fayaduru biha kama yadurul himar biroha. Setelah dilempar dari
dilempar ke neraka, maka ususnya terurai, keluar ususnya. Kemudian ia berputar-putar seperti himar yang mengitari penggilingannya. Kan ada sapi itu tergini. Seperti itu keadaan orang ini. Nauzubillah, Pak. Ya. Semoga Allah menghindari kita dari azab neraka yang pedih. Fayaqul ya fulan ma sya'nuka alasta kunta ta'muru bil ma'ruf. Maka ditanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu ketika engkau di dunia selalu memerintahkan orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari berbuat buruk? Dai dia ketika di dunia dulu. Itu kata teman-temannya yang di neraka itu. Maka ia menjawab, dulu aku perintahkan kalian untuk berbuat baik sementara aku tidak mengamalkannya. Dan aku cegah kalian dari perbuatan buruk sementara aku pun tidak melakukannya. Ini ancaman bagi yang pandai menyampaikan, keras kepada orang lain, tapi lemah kepada dirinya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ya, agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, dari hak ilmu adalah an-nu'allimahu linnas, mengajarkan kepada manusia. Menuntut, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Bingkainya satu, ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di majelis ilmu tegak di atas keikhlasan. Mengamalkannya harus tegak di atas keikhlasan. Menyampaikannya harus tegak di atas keikhlasan. Di antara keutamaan para jamaah sekalian, menyebarkan ilmu adalah disebutkan dalam sebuah hadis hasan li ghairihi yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam At-Tabrani. Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta luh la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, perhatikan, luar biasa. Ya, Allah dan para malaikat, wa ahlas samawati wal ard, penduduk langit dan bumi, Allah, para malaikat, kemudian penduduk langit dan bumi. Apalagi hatta namlata fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya. Wa hatta al-hut, begitu juga dengan ikan yang ada di laut. Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, semut-semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan yang ada di laut. La yusalluna ala muallimin nas khair. Bersolawat. Artinya apa? Mendoakan. Ya. Kepada orang yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Gemar beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, gemar menyampaikan yang kita tahu. Ya, tentu dengan bil mau'izatil hasanah. Kalau yang kita sampaikan itu benar, tapi cara menyampaikannya kasar, ya orang juga akan berpaling. Antara yang disampaikan dengan cara menyampaikan itu paralel. Yang disampaikan baik, cara menyampaikannya juga harus
baik. Kemudian sesungguhnya yang akan diikutkan kelak dari kebaikan seorang mukmin dari amal solehnya setelah kematiannya, jadi yang akan mendampingi kita ketika kita sudah meninggal dunia, yang akan terus mendampingi kita ketika kita sudah meninggal itu adalah salah satunya, ada banyak, tapi salah satunya adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Itu yang akan menyertai orang yang sudah meninggal itu di dalam kuburannya. Ilmu yang sudah ia pelajari, ia amalkan, kemudian ia sampaikan. Lagi-lagi bingkainya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi saya tidak mengatakan ikhlas itu gampang. Susahnya luar biasa. Tapi kita harus belajar sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi keikhlasan. Ya, agar kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jamaah sekalian, 4 poin dari hak ilmu, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya. Ada pertanyaan?